Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok strategi pembelajaran sejarah yang menggunakan metode Picture and Picture dan STAD. Kelompok saya selaku ketua bernama Nabila dan rekan saya Yunita Nurfadila, selanjutnya ada Nur Anissa, dan selanjutnya ada Desi Nurfadila. Untuk metode STAD itu dilakukan oleh Nur Anissa dan Desi Nurfadila, dan saya sendiri menggunakan metode Picture and Picture bersama Yunita Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bisa memulai berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Tri. Selanjutnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pertama akan menjelaskan metode Picture and Picture. Metodenya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Yunita Nurfadila. Kepada Yunita dipersilakan. Jadi metode Picture and Picture itu adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran Picture and Picture mengandalkan gambar sebagai media dalam pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Yunita. Mungkin sekarang kita akan langsung masuk ke materi yang akan saya bawakan, yaitu kronologis peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Next. Pertama-tama, kalian tahu gak sih apa itu proklamasi dan kapan proklamasi itu dilaksanakan? Tahu. Coba sebutkan, tolong. Dan Dan tahu Bu, proklamasi itu adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia itu sudah merdeka dari belenggu penjajahan, dan kapannya itu 17 Agustus 1945. Baik, terima kasih kepada Kijang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yunita Nurfadila untuk lebih lanjutnya mengenai metode Picture and Picture. Pada Yunita dipersilakan. Ini Ibu akan menjelaskan bagaimana penggunaan metode Picture and Picture yang digunakan dalam pembelajaran kita. Ya, jadi yang pertama, ini ada kita berdua ada gambar ada 6 gambar yang nanti kalian susun secara logis sesuai dengan peristiwa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nabila tadi. Nah, tapi terlebih dahulu nanti kita buat kelompok dulu. Setiap kelompok akan mendapatkan nomor undian dan nanti Ibu Nabila akan acak nomor undiannya. Untuk nomor undian yang terpilih nanti maju ke depan menempelkan gambar-gambar ini sesuai dengan peristiwa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nabila. Jadi ditempel di depan sini. Nah, nanti kalau gambarnya itu salah atau tidak sesuai nanti akan diuji lagi. Kemudian kalau gambarnya benar tapi kalian alasannya salah, alasan menempel gambar itu salah, nanti akan diuji lagi untuk menjelaskan gambar yang dipilih tersebut. Nanti kalau sudah tersusun semua, terakhir akan kita simpulkan bersama-sama. Bagaimana anak-anak, apakah aku mengerti? Mengerti, Bu. Baik, sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan teman sebangkunya. Berarti di sini ada kelompok.
Nanti ada kelas kelompok. Silakan isi menyampaikan. Semua sudah mendapatkan nomor undian. Silakan dibuka nomor undiannya. Baik, Ibu Nadila silakan diisi. Apa yang akan ditempelkan gambar? Maju-maju bersama teman. Alasannya milih gambar ini pas penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Biden, ya kan? Kalau yang diketik oleh Sayus Sinalik di sini di Roma kan? Siapa sih ibu guru pakai dia pada Nah, bagaimana anak-anak, apakah ini sesuai dengan penjelasan dijelaskan oleh Ibu Nabila tadi? Sesuai atau tidak? sesuai. Terus ya, tidak pernah terjemahan ibu. Tidak sesuai ya? Tidak sesuai ya? Tidak sesuai dengan peristiwa kronologi sebelum kemerdekaan ya? Tidak sesuai. Baik, karena dari kelompoknya Arjana dan Dian salah menjawab gambarnya. Baik, Ibu Nabila bisa diikuti kembali. Mungkin bisa dijelaskan apa kalian Gambar ini yang saya ketahui bom yang dijatuhkan Amerika ke Jepang di Hiroshima yang dinamakan dengan Little Boy. bagaimana kalau benar? Benar ya. Ini adalah gambar dari ledakan bom atom di Jepang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi serangan bom atom ini membuat Jepang menyerah kepada sekutu, yang merupakan peristiwa penting sebelum kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan. Selamat sekali. Tiga.
menjelaskan secara keseluruhan. Setting nih. Ini dibom dulu sama Amerika. Di Amerika Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945, kalau di Nagasaki 8 Agustus 1945. Lalu selanjutnya akhirnya dibacakan proklamasi kemerdekaan itu. Terima kasih dari Prof. Lidan dan Nadia sudah menjelaskan mengenai kronologi peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Sudah selesai metode kami yang akan kami sampaikan tadi. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan sedikit saja. Proklamasi kemerdekaan adalah bukti puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah dan menjadi negara berdaulat sepenuhnya. Bangsa Indonesia harus berjuang dan mengalami serangkaian peristiwa sebelum melakukan proklamasi. Terdapat beberapa kronologis peristiwa penting terjadinya proklamasi, yang mana adanya sebuah berita terkait menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua sehingga terjadi perdebatan bahkan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dibawa ke Tiongkok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga setelah kesepakatan bersama Soekarno dan Hatta dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik. Baik. Di sini untuk metode kedua, kami akan memakai model pembelajaran STAD atau bisa disebut dengan Student Team Achievement Division. Nah, pembelajaran STAD ini merupakan salah satu tipe pembelajaran yang kooperatif yang menekankan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan juga mencapai prestasi secara maksimal atau disebut dengan bekerja kelompok. Nah, di mana nanti siswa akan lebih bebas bertanya terhadap teman kelompoknya tentang materi yang belum dikuasainya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama ada guru menyajikan materi pembelajaran. Yang kedua, guru membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang secara heterogen. Nah, yang ketiga itu guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompoknya, dan anggota yang sudah mengerti atau paham dapat menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Nah, yang keempat itu guru akan memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik secara individu. Kemudian yang kelima itu guru memberi evaluasi. Nah, di mana nanti kalian akan mengerjakan kuis secara individu. Nanti skor per individunya akan diakumulasikan menjadi skor kelompok. Kemudian yang keenam itu guru memberi reward dari total skor. Guru memberi reward dari total skor kelompok. Jadi kelompok dengan skor tertinggi itu akan mendapatkan reward. Baik. Nah, baik, selanjutnya sebelumnya saya akan menjelaskan materi mengenai masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, saya mau nanya sama anak-anak semua. Di sini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak masuknya agama Hindu itu dibawa oleh siapa? Ya, benar.
Agama Hindu itu dibawa oleh para pedagang atau melalui jalur perdagangan. Nah, di mana para pedagang India ini menjual barang-barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, wangi-wangian, dan kain. Oke, jadi ibu di sini akan membagi kelompok. Jadi kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang mana setiap kelompok nanti isinya ada 5 orang. Untuk kelompok pertama itu ada Jidan, Erlin, Tri, Emma, dan Rizky. Kemudian yang kedua, diingat ya kelompoknya. Di sini semuanya pada bawa HP kan? Bawa. Jadi aku akan membagikan lembar kerja kelompok kalian. Bijak membagikan. Ini kan lembar kerjanya. Yang pertama itu ada nama kelompok. Jadi kalian tentuin nama kelompok kalian apa. Jangan tentukan. Kemudian itu ada anggota kelompok, kalian tulis nama kelompok kalian semua aja. Kemudian itu ada 2 soal, sebutkan dan jelaskan beserta kelemahan dan kelebihan dari teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Itu kalian searching di internet secara singkat aja ya. 15 menit cukup untuk mencari? Cukup, Bu. Oke. Semuanya perhatikan. Jadi sudah diskusi ya masing-masing di kelompok. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi didapat apa aja? Yang pertama teori-teori maksudnya dulu. Kemudiannya dia tahu dengan bisa keterangan kelebihan dari Oke. Kelebihannya karena sumber daya alam di Indonesia pada saat itu melimpah sehingga menarik para pedagang lain untuk berdagang di Indonesia sekaligus menyebarkan agama Hindu, membawa. Selanjutnya ibu akan membagikan Google Formulir atau sebuah kuis yang nantinya akan kalian kerjakan secara individu. Jadi sudah dijelaskan oleh ibu Ica di semuanya. Silakan diperiksa di grup. Ya, sudah ya. Ini masih ada kelompoknya apa? Lavender. Ramadan 2023. Ini kelompok Jerry. Martin. Hah? Martin. Mana sih 5 Berarti ada aja. Sama kita. Udah pakai halo. Oke, tulisannya. Kelompok amat. Belajar lagi ya. Nyanyi. Ini boleh maju depan. Amatnya sama. Iya, dapat hadiah. Hamburger. Langsung. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesimpulannya. Jadi agama Hindu itu seperti kita tahu maksudnya adalah jalur perdagangannya, ya kan? Tapi masih ada teori-teori lain yang membahas tentang maksudnya agama Hindu. Seperti tadi ada teori Brahmana, teori Vaishya, kemudian ada teori Ksatria, Sudra, dan juga teori arus balik. Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan mohon maaf.